Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang perusahaan PT Manggung Mola Raya Tbk, atau bisa disingkat kode emitennya itu MANG. Nah, ini adalah perusahaan jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, dan produksi aspal. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang IPO saham asli ya, sama-sama tentang infrastruktur. Ternyata ini juga ikut juga mau IPO dia. Oke, mari kita bahas dulu ya teman-temannya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ringkasan perusahaan emiten ini. PT Manggung Mola Raya Tbk berdiri sejak tahun 1992 dengan kegiatan usaha awal perusahaan meliputi jasa konstruksi dan pengadaan. Selanjutnya hingga saat prospektus ini diterbitkan, perusahaan telah bertumbuh dan melakukan usaha utama dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Dengan pengalaman sama kurang lebih 30 tahun di bidang jasa konstruksi, perusahaan telah mengerjakan berbagai jenis proyek strategis yang bervariasi, baik berasal dari proyek pemerintah ataupun badan usaha milik negara atau daerah maupun dari swasta yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga dapat bertahan serta berkembang menjadi lebih baik. Sejak berdiri, perusahaan telah menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan antara lain, namun tidak terbatas pada rehabilitas dan rekonstruksi bangun gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, proyek renovasi Menara Sigel Bakahuni Lampung, proyek pembangunan reservoir tank Bandara Kuala Namu, dan proyek-proyek lainnya. Perusahaan memiliki pabrik beton untuk memproduksi beton ready mix untuk berbagai tingkatan mutu dan pabrik aspal untuk memproduksi aspal hot mix yang jangkauan pemasaran yang menyangkut beberapa kota madya atau kabupaten di sekitar Bandar Lampung. Itu dia. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Pondok Pinang Raya nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.manggungpolaraya.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ini adalah proyek pembangunan Laboratorium Teknik 51 Institut Teknologi Sumatera. Nah, ini dia. Nah, ini ada proyeknya. Ini juga pembangunan rehab ruas jalan raya di Provinsi Lampung. Nah, ini dia proyeknya. Nah, jadi ini bangun jalan juga itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 762.500.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 90 sampai 110. Dana diperoleh sekitar 68M sampai 83M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 14 Desember sampai 18 Desember tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Januari sampai 9 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di 9 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 11 Januari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu PG, Panca Global Sekuritas. Masuk ke papan aksesasi. Nah, di mana akan mendapatkan waran, di mana 10 saham mendapatkan 3 waran. Lumayan menarik juga. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana diperoleh perusahaan dari hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya atau 100% akan digunakan kebutuhan modal kerja perusahaan antara lain biaya pokok yang dibutuhkan perusahaan untuk proses dari konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix, dan produksi beton ready mix, gaji dan tunjangan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Nah, sedangkan untuk hasil penawaran 1 seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Itu dia. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di prospektus di bab 2 ya, itu. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 20 per saham. Nah, kita lihat dulu ada pemegangnya itu Muhammad Reza Pahlipi, lalu ada Wiwi, ada Ni Ketut, dan juga Niazi, lalu masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih dia ke ini bagi ke masyarakat ada 20% ya. Nah, jadi jumlah modal ditetapkan dan disetor ke penuh ke Bursa Efek nanti yaitu sekitar 3,8 miliar. Lumayan juga ya teman-teman itu. Nah, mari kita lihat dulu untuk profil si pengendalinya nih teman-teman. Yang paling banyak aja ya, Muhammad Reza Pahlipi ini. Nah, ini dia, saya sudah ketemu
untuk Instagramnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat sih, saya scroll ke bawah, ternyata dia ini ada juga nih. Kalau kita lihat sih sepertinya kadar partai dia nih ya, sepertinya mau nyalek lagi dia nih, itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih kemarin tuh saham Ipo Asli aja punya caleg, dan juga ini mau nyalek lagi sepertinya. Nah, ini aja kadar partai Golkar, kemungkinan dia mau nyalek lagi, itu. Nah, rata-rata dari Ayam, Asli, dan juga saat ini yaitu Mang, ternyata dia banyak di orang partai atau namanya mau nyalek gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu dia teman-teman untuk profil singkatnya si Muhammad Reza Pahlipi ini itu. Nah, untuk direksinya mungkin saya nggak tahu bahasa karena tidak terlalu menarik sih menurut saya sih. Nah, kalau teman melihat untuk direksi silakan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya skip saja dulu ya. Mungkin saya akan bahas di profil untuk keduanya. Nah, kita lihat dulu nama tuh pembatasan atas saham, atau teman-teman bisa sebut saja lock up ya, tapi beda ya teman-temannya. Tapi ini pembatasan ini tidak bisa jualan juga. Nah, kalau saya lihat dan saya baca, ternyata kalau kita lihat langsung saja ya teman-temannya, dalam hal ini para pemegang saham perusahaan telah memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, sehingga tidak terdapat perbatasan atas sahamnya diterbitkan sebelum penawaran umum dan telah memenuhi ketentuan OJK nomor 25 tahun 2017. Nah, kalau kita lihat sih berdasarkan surat pernyataan dari pengendali perusahaan yaitu Muhammad Reza Pahlipi tanggal 7 September tahun 2003 menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi kalau kita lihat sih teman-teman, hanya ini saja ya teman-temannya Muhammad Reza Pahlipi ini. Kalau kita lihat sih gak ada yang lainnya. Nah, padahal sudah ada Wiwi, ada Niketut, dan Yazi. Ternyata sih Reza saja yang di pembatasan. Nah, takutnya mereka ini nanti exit atau keluar teman-teman. Sama seperti STLK saya bahas kemarin teman-teman. Itu STLK kemana aja baik keluar ya. Nah, tinggal Pak Christopher saja yang pegang. Nah, tinggal si Muhammad Reza ini ternyata, nah saya bingung kenapa nggak di pembatasan semua ini, kasih semua pembatasan ini, jadi tidak bisa keluar. Nah, ini takutnya nanti keluar dia itu. Nah itu saya nggak tahu ya teman-temannya. Nah, yang penting kita itu sudah tahu dulu untuk publisitasnya ini, jadi kita tuh bisa waspada itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur kepemilikan pemegang sahamnya. Nah, Muhammad Reza Pahlipi ini adalah pengendalinya. Ada Wiwi, ada Niketut, ada Niazi. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Ternyata nggak ada saham di bawahnya ya untuk struktur kepemilikannya ya, seperti perusahaan lain itu. Beda seperti asli kemarin itu. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya. Nah, kita lihat, nah, ini kan papan akreditasi, jadi dia laporan keuangannya sampai 2 tahun atau 3 tahun saja, teman. Tidak dilihatkan ke belakangnya lagi itu. Untuk jumlah asetnya, ini sudah saya ringkas ya teman-teman. Kalau mau lihat lebih detail, bisa dilihat di profitnya. Untuk di tahun 2001 ke tahun 2002 ternyata meningkat, di tahun 2003 mengalami peningkatan juga untuk jumlah asetnya. Untuk jumlah liabilitasnya dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan untuk utangnya ini. Untuk jumlah ekuitas dari tahun ke tahun ternyata agak meningkat ya teman-temannya. Nah, jadi kita tahu ya, untuk laporan keuangan dari jumlah aset, liabilitas dan ekuitas ini ternyata mengalami peningkatan, itu dia. Nah, padahal dia ini bisa masuk ke papan pengembangan. Nah, mungkin ini laporan keuangannya tidak memenuhi teman-teman, jadi dia masuk ke papan akreditasi itu. Kalau dia masuk ke papan pengembangan mungkin agak sedikit menarik, tapi kita perlu perhatikan juga underweight-nya. Nanti saya akan bahas juga. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Nah, kita lihat dulu untuk pendapatannya. Nah, di tahun 2001 ke tahun 2002. Nah, kalau kita lihat sih konstruksi nyata, nah ini tahun 2001 tuh dia bisa mencetak laba banyak ya teman-teman. Nah, tapi ini nggak ditulis ya, seperti nggak ada ini. Nah, di tahun 2002 untuk konstruksi gedung dan bangunan ternyata nggak ada banyaknya dia masuk mungkin untuk pendapatannya. Nah, tapi di tahun 2003 ada lagi dia besar. Nah, untuk produksi aspal dan beton juga lumayan juga dibandingkan tahun 2002. Nah, jadi kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2002 jadi menurun untuk jumlah pendapatan di tahun 2002 karena konstruksi gedungnya tuh tidak terlalu banyak mungkin mau bangun. Nah, itulah dia kenapa dia jadi menurun pendapatannya. Nah, tapi di tahun 2023 dia ada lagi jadi meningkat itu. Nah, jumlah pokok bebannya pastinya mengalami peningkatan juga dari tahun ke tahun itu.
sesuai dengan nama itu hasil pendapatan yang didapatkan itu. Apalagi di tahun 2022 nih lumayan besar juga untuk nama itu beban pokoknya. Jadi dia nih habis jadi karena dikenakan jumlah beban pokok ini. Itulah kenapa nanti untuk laba rugi bersihnya mengalami minus. Nah, untuk laba kuartalnya jadi sisa gini. Nah, kalau di tahun 2021 kan 11 miliar. Kalau di tahun 2022 sekitar 623 juta. Nah, kalau di tahun 2023 lumayan juga. Nah, karena kan dia untuk jumlah konstruksinya tadi, gedung bangun tadi lumayan besar. Nah, dan juga ada produksi aspal. Nah, jadi lumayan dia dibandingkan tahun 2022. Nah, jadi laba kuartalnya lumayan juga. Jadi sekitar dapat 6,9 miliar. Nah, untuk jumlah beban umum dan administrasi ini lumayan besar juga pastinya itu. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2021 aja 7 miliar, di tahun 2022 9 miliar. Nah, lalu di tahun 2023 lumayan juga. Nah, jadi laba rugi usahanya lumayan juga ini pasti. Nah, jadi untuk laba rugi bersihnya yang kita lihat adalah ini dia. Untuk di tahun 2021 dia dapat 2,9 miliar. Untuk di tahun 2022 dia mengalami kerugian. Ya, ruginya karena jumlah beban umum administrasi ini. Nah, ini saya tidak ringkas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek untuk di perpustusnya itu. Nah, lalu di tahun 2023 lumayan juga. Jadi dia meskipun laba jumlah beban umum administrasinya masih dia mencetak laba bersihnya itu dia. Oke, semoga mengerti ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangan perusahaan ini. Nah, jadi kita tahu untuk penjualannya pastinya dia mengalami kerugian di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 pastinya meningkat. Sama seperti laba kuartal, terus juga laba usahanya, dan juga laba bersih tahun berjalannya. Kalau kita lihat, jadi di tahun 2022 itu dia sangat mengalami kerugian. Nah, untuk di tahun 2021 ini lumayan juga. Tapi kita nggak ada tahu, karena di tahun 2020 tidak ditampilkan itu. Oke, kita lanjut ke ini dia, kebijakan dividen. Nah, ini saya cantumkan juga. Nah, dalam hal saldo laba perusahaan positif, pembagian dividen akan dimulai di tahun 2026. Ini lama banget 2026. IPO saja baru di tahun 2024. Harusnya sih dia ngambil di tahun 2023, mau bagi dividen ke tahun 2024 nanti dimulai. Nah, ini malah lama nih. Dia mau lihat dulu laba bersih di tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya 30%. Nah, jadi kalau kita lihat sih kurang menarik jadinya ya. Jadi kita harus tunggu di tahun 2026 dulu baru mau bagi dividen di tahun 2025. Itu dia. Itu pun kalau nilai labanya tuh positif, tidak mengalami kerugian. Itu dia. Nah, kalau untuk lebih lanjut bisa dicek terutamanya di Perpustus di bab 7 itu. Oke, kita lanjut ke policy Mang. Nah, untuk harga di 90 dan di 110 di tahun 2022. Untuk PBP-nya di 90 yaitu 4,90 kali, untuk di 110 yaitu 5,99 kali. Untuk per-nya di 90 yaitu minus 32,29 kali, untuk di 110 yaitu minus 39,47 kali. Untuk BP-nya 90 dan 110 sama ya, 18,38. Untuk dollarnya sama 46,83%, untuk nilai juga sama tentang harganya minus 15,17%. Untuk EPS juga sama tentang harganya minus 2,79. Untuk jumlah sahamnya di setor penuh adalah 3,8 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 70 miliar. Untuk laba bersihnya minus 10 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 32 miliar. Untuk market cap di 90 yaitu 343 miliar. Untuk market cap di 110 yaitu 419 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat sih dia mengalami kerugian jadinya poolnya dan OI-nya juga pasti minus itu. Dan juga untuk policy aja lumayan mahal banget teman-teman. Masih mending asli kemarin dibanding Mang ini itu. Oke, kita lanjut. Nah, di tahun 2023 disetahunkan. Untuk harga di 90 dan 110. Untuk PBP-nya di 90 itu 4,87 kali, di 110 itu 5,95 kali. Untuk per-nya itu 426,01 kali di 90, di 110 itu 520,68 kali. Untuk BP sama tentang harganya 18,49, untuk dollarnya sama tentang harganya 63,11%, untuk AI juga sama tentang harganya 1,14%, untuk EPS-nya 0,21. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 3,8 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 70 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 805 miliar disetahunkan. Untuk total hutangnya yaitu 44 miliar. Untuk market cap di 90 yaitu
343 miliar, untuk market cap di 110 yaitu 419 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk valuasi di tahun 2023 ini. Kalau kita lihat agak sedikit menurunnya di tahun 2023 nih, agak mendingan, tapi ya masih mahal juga nih teman-teman, nggak jauh beda sih, tapi dia mencetak laba saja di tahun 2023 ini. Itu dia. Nah, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Mang dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Nah, sudah kita lihat tadi ya untuk laporan keuangan tadi ya, laba ruginya. Tapi di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat sedikit sampai di bulan Juni ini itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk seluruhnya modal kerja, 100% untuk modal kerja. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya teman-teman ya. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham Mang ini adalah PG. Secara histori, sahamnya di kawal PG lumayan menarik di papan pengembangan. Tapi dia collab ya teman-temannya. Tapi kalau dia sendirian seperti Koci, mau ALB 30% dan belum pernah ngawal papan akuisisi. Mari kita lihat. Nah, ini dia Panca Global Sekuritas PG. Nah, kalau kita lihat sih untuk tahun 2019 ala semua, untuk di tahun 2022 ala semua, tapi di tahun 2023 dia ngawal pertama sekali si Koci, dia sendirian, dia minus 30%. Nah, mari kita lihat dulu nih papan pengembangannya. Koci ternyata sudah gocap ya teman-temannya pada baru bulan Oktober kemarin. Nah, kalau kita lihat sih untuk underweight-nya PG ternyata dia jualan dia. Meskipun sangat sedikit dia jualan di hari pertama, tapi sama saja dia tidak bisa menjaga harganya. Pada saat itu aja dia ditutup di 30% minusnya itu. Nah, sedangkan kalau dia collab pastinya bagus itu. Kalau dia sendirian ternyata jelek itu. Nah, sedangkan untuk yang lain seperti STLK aja 4 kali A. Nah, apalagi di papan akuisisi. Biasanya sih banyak sekali kurang minat di papan akuisisi. Ya, kenapa? Ya, karena di papan akuisisi itu A dan ALB-nya 10%. Agak hit list ya teman-temannya untuk nama tuh di papan akuisisi ini itu. Masih mending nama tuh papan pengembangan. Nah, itu dia. Karena kalau mau keluarnya tuh sangat susah. Karena cepat banget pastinya itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk underweight-nya tuh pastinya kurang menarik, itu dia. Nah, yang keempat, bersamaan listing saham Mang memberikan waran yang dimana 10 saham dapat 3 waran yang lumayan menarik itu. Yang kelima, IPO saham Mang tergolong lumayan mahal valuasinya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kerugian. Tapi di tahun 2023 tadi bisa mencetak laba kembali itu. Dan mau bagi dividennya di tahun 2026. Masih lama banget itu teman-teman. Dan IPO saham Mang ini masuk ke papan akuisisi. Nah, itu dia. Nah, jadi kesimpulan kita sudah tahu ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk mempertimbangkan apakah mau ikut atau tidak. Nah, jangan tanya saya apakah saya ikut atau tidak. Ya, pasti sudah tahu teman-teman jawabannya itu. Nah, jadi silakan teman-teman untuk analisa kembali ya. Nah, kalau kita lihat ikutnya saja seperti Koci saja di papan pengembangan sendirian saja dia bisa ditutup minus 30%. Apalagi papan akuisisi. Kita banyak sekali lihat untuk papan akuisisi banyak nama tuh jelek banget ya. Pastinya turunnya ALB di hari pertama itu. Kecuali ke papan pengembangan mungkin masih ada kesempatan kita untuk momentum jangka pendeknya teman-teman itu. Ya, meskipun ada warannya saja masih agak kurang menarik sih. Karena butuh 10 saham dulu biar dapat 3 waran. Coba 1:1, pastinya lumayan menarik juga. Misalkan hari pertama ALB masih ketutup. Tapi kalau lanjut lagi ALB, nggak ketutup lagi itu. Nah, mungkin ini 10 saham dapat 3 waran nih masih ketutup kalau minusnya nggak terlalu dalam. Kalau ALB pastinya tetap aja rugi, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan IPO saham Mang ini. Nah, silakan teman-teman untuk mempertimbangkan apakah teman-teman mau ikut atau tidak. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.